teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kimi no Kotoka Teisuke 100 Season 2 episode ke-6. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkan Rentaro dan semua pacarnya yang kini tengah bersiap untuk melakukan pertandingan baseball. Dan di sini Rentaro telah meminta 3 orang gadis masuk ke dalam timnya karena Hahari, Kurumi dan juga Medo bukan siswi SMA. Namun tak lama setelahnya ternyata ketiga gadis tambahan tersebut tidak bisa ikut serta, sehingga Rentaro pun di sini meminta izin kepada pelatih tim lawan agar Hahari, Kurumi dan juga Medo boleh ikutan gabung. Dan untungnya di sini mereka diperbolehkan ikut karena jika tidak maka pertandingan ini otomatis akan dibatalkan. Kemudian di sini kita diperlihatkan kubu tim lawan yang sepertinya merupakan pemain baseball profesional. Dan di sini pelatih mereka pun berjanji mentraktir mereka makan yakiniku jika mereka bisa menang dari tim Rentaro. Seketika mereka pun di sini jadi tambah semangat demi bisa mendapatkan yakiniku gratis. Waktu pertandingan pun dimulai dan di awal di sini tim Rentaro akan menjadi bagian penjaganya. Dan ternyata Iku pun di sini tampil dengan cukup baik dengan ia yang kini menjadi bagian pelempar bola. Kemudian dari tim lawan kita diperlihatkan 2 gadis yakni Rapko dan Terano yang sepertinya menyadari tentang kelemahan dari Iku. Yang mana sepertinya Iku punya trauma yang cukup besar yang dulu pernah Iku alami ketika masih SMP. Lalu tak lama setelahnya kini giliran tim Rentaro yang akan menjadi pemukul. Dan ketika Terano melempar bola ke arah Karane, di sini Karane pun tiba tak berdaya karena kekuatan lemparan Terano yang tak masuk akal. Lantas kini giliran Iku yang menjadi pemukul selanjutnya. Namun ketika 2 lemparan pertama, di sini Iku sama sekali tak menggerakkan pemukulnya karena fokusnya malah hilang dan ia malah melihat ke arah penonton. Yang mana di sini Rapko pun merasa lega karena sepertinya Iku masih belum sembuh dari traumanya dulu. Kemudian Rapko pun memberi kode kepada Terano untuk melakukan lemparan pamungkas pada sesi memukul terakhir dari Iku. Dan di saat Iku yang telah yakin untuk memukul, rupanya pemukul Iku pun di sini ikutan terlempar dan membuat tangan kanannya pun kini malah jadi cedera. Dan ternyata Rapko sengaja menggunakan taktik tersebut agar setelahnya Iku tidak akan jadi pelempar bola karena tangan dari Iku kini tengah cedera. Namun yang jadi masalah karena kemampuan Terano tersebut sangatlah kuat sehingga Terano hanya bisa menggunakannya beberapa kali saja dalam sehari. Lalu ketika giliran tim Rentaro menjadi penjaga, di sini Nano yang akan menggantikan Iku untuk menjadi bagian pelemparnya. Namun karena lemparan Nano tidak sekuat Iku, sehingga membuat banyak pemain dari tim lawan yang berhasil mencetak angka. Selain itu, ketika giliran tim Rentaro untuk memukul, di sini mereka pun dibuat kewalahan karena kuatnya lemparan dari Terano, yang mana sehingga membuat tim Rentaro pun kini jadi ketinggalan poin cukup jauh. Dan di sini Rentaro hanya bisa menyemangati pacarnya agar mereka kini tidak mudah menyerah. Meskipun mereka sendiri juga tahu bahwa dengan poin mereka kini yang masih 0, tentunya akan sulit untuk menyusul poin dari lawan. Lalu ketika giliran dari tim Rentaro jaga, rupanya Rapko menyadari bahwa Shizuka adalah orang yang paling lemah di antara yang lain. Yang mana di sini Rapko pun sengaja menyerang mental Shizuka dengan mengatakan bahwa Shizuka merupakan beban bagi timnya. Dan benar saja seketika Shizuka pun malah tambah sering melakukan kesalahan sehingga membuatnya pun di sini makin jadi beban bagi timnya. Lalu ketika break, di sini Rentaro dan yang lainnya pun tentu merasa cemas dengan Shizuka yang merasa bersedih. Dan setelah mereka tahu bahwa Rapko sengaja menghasut mental dari Shizuka, seketika Rentaro dan pacarnya pun meluapkan amarah mereka dengan mereka yang kini memparodikan anime Dragon Ball. Yang mana di sini mereka telah berubah menjadi Super Saiyan dan bersiap untuk memberikan serangan balasan demi Shizuka yang telah dibuat tersakiti. Dan bahkan di sini kakek narator pun ikutan cosplay dengan ia yang menjadi gurunya Goku yakni Kame Sennin.
Dan singkatnya, berkat semangat yang besar dari tim Rentaro, kini mereka pun akhirnya bisa memperkecil ketertinggalan mereka. Dan rupanya kini hanya tinggal satu babak saja agar mereka bisa menang dari tim lawan. Kemudian kini giliran Kusuri yang akan menjadi pemukulnya. Dan ternyata di sini pacar Rentaro pun sudah hafal dengan arah lemparan bola dari Terano, yang mana meski tidak bisa memukulnya, asalkan bisa terlempar ke arah depan pasti akan aman-aman saja. Lalu ketika Kusuri tengah berlari menuju ke base pertama, di sini Kusuri bisa dengan mudah melewati pemain lawan karena berkat obat pengecil yang ia gunakan. Dan ternyata hal tersebut adalah taktik dari Rentaro agar Kusuri bisa mengelabui tim lawan. Dan selanjutnya kini giliran Hahari yang akan menjadi pemukul. Dan seperti Kusuri sebelumnya, di sini Ibu Hakari hanya memantulkan lemparan Terano ke arah depan. Namun ketika hendak menuju ke base pertama, di sini Hahari malah terjatuh karena faktor usia. Dan untungnya opai dari Hahari berhasil menyentuh base-nya terlebih dulu, sehingga membuat di sini Hahari pun jadi aman. Lantas di sini Karane pun berusaha menahan Meido karena Meido yang berusaha untuk masuk ke lapangan untuk mengobati Hahari. Kemudian kini giliran Shizuka yang akan menjadi pemukul selanjutnya. Dan di sini Rapko pun terlihat cukup tenang karena sepertinya mental Shizuka yang masih goyah karena hasutan yang ia berikan kepada Shizuka tadi. Namun tak disangka di sini Shizuka malah memeluk pemukulnya karena tadi Rentaro memberikan saran tersebut kepada Shizuka. Yang mana setelah mendapat dukungan dari yang lain, Rentaro juga menyarankan Shizuka untuk memeluk pemukulnya saja agar Shizuka tidak merasa takut ketika sedang memukul. Dan benar saja di sini Shizuka pun berhasil memantulkan lemparan Terano yang kebetulan terkena dengan pemukulnya Shizuka. Lalu ketika Shizuka berlari menuju ke base pertama, tiba-tiba ia malah dengan mudah bisa lolos masuk karena pemain yang menjaga Shizuka di sini jadi teringat dengan piaraannya yang telah tiada, malah mirip dengan Shizuka yang sedang berlari. Kemudian untuk pemukul terakhir akan dilakukan Iku, sekaligus menjadi penentu dari kemenangan tim Rentaro nanti. Namun ketika hendak pergi memukul, di sini Rentaro mencoba bertanya kepada Iku, apakah Iku saat ini sedang kurang enak badan. Iku yang tahu pun di sini merasa takjub dengan Rentaro yang bisa sadar dengan apa yang ia rasakan saat ini. Lantas di sini Iku pun berterus terang bahwa ketika SMP dirinya pernah melakukan home run, tapi bolanya malah melukai penonton yang berada di luar lapangan. Yang mana hal tersebut membuat trauma tersendiri bagi Iku, sehingga membuatnya pun takut ketika tiap kali memukul bola. Namun Iku di sini akan berusaha keras agar ia tidak mengecewakan Rentaro dan juga yang lain. Lalu ketika Iku telah siap menerima pukulan dari Terano, rupanya Iku masih merasa trauma ketika Iku melihat ke arah para penonton. Oleh karenanya, meskipun Iku berhasil memukul lemparan dari Terano, namun pukulan Iku malah mengarah ke belakang sehingga membuat dua pukulan pertamanya jadi gagal. Lalu setelahnya Iku pun mulai meyakinkan dirinya agar bisa memukul dengan benar. Namun di saat Terano melempar serangan terakhir, rupanya lemparannya terasa sangatlah kuat sehingga membuat Iku pun di sini hampir tak kuat untuk memukul bola dari Terano. Dan bahkan saking kuatnya di sini sampai membuat seragam baseball dari Iku pun jadi rusak. Dan di saat Iku yang merasa ragu untuk melempar ke arah depan, tiba-tiba Rentaro pun telah bersiap dari luar lapangan karena Rentaro ingin menangkap pukulan bola dari Iku. Seketika Iku pun di sini tanpa ragu memukul bolanya ke arah Rentaro agar Iku di sini tidak membuat penonton yang lain malah menjadi korban seperti dulu. Dan singkatnya di sini Rentaro pun berhasil menangkap pukulan yang kuat dari Iku. Namun karena sejak awal lemparan dari Terano memanglah sangatlah kuat sehingga membuat seragam dari Rentaro pun di sini juga ikutan hancur. Lantas berkat pukulan home run dari Iku sehingga membuat tim Rentaro pun kini menjadi pemenang dalam pertandingan kali ini. Kemudian di sini Iku pun memberikan hadiah Kisu kepada Rentaro karena berkat Rentaro juga dirinya bisa menghilangkan traumanya selama ini. Lalu di akhir cerita kita diperlihatkan tim Rentaro dan juga tim lawan yang kini tengah makan yakiniku bersama di rumah makan. Yang mana karena pertandingan kali ini hanyalah pertandingan persahabatan sehingga tentunya mereka di sini tidak ada unsur untuk saling bermusuhan.
Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.